Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala sayyidina Muhammadin nabiyan wa rasulan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul furqana wa dinal haqq liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Al-hadis. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pimpinan atau direksi dari Dana Pensiun PLN. Walaupun tidak saya sebut namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak. Juga ibu-ibu yang hadir yang saya hormati. Syukur alhamdulillah, di siang hari ini saya melalui wasilah Bapak Fahri bisa silaturahmi dengan bapak-bapak. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini menjadi wasilah, menjadi asbab kita diberikan keberkahan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Yang paling utama adalah nikmat iman Islam. Pada hari ini alhamdulillah kita memasuki ibadah saum kita hari yang ke-27. Yang ke-27 artinya kita sudah berada di 10 terakhir, bahkan sudah hampir akhir sekali di ibadah Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah saum kita dari awal sampai akhir tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, sedikit sebelum saya memasuki tema pokok, ini adalah penyemangat buat kita semua. Jadi ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di yaumil kiamah, di mana seluruh umat manusia di seantero jagat raya dikumpulkan di satu tempat yang sama yang disebut dengan padang mahsyar. Siapapun dari manapun semuanya kumpul di tempat yang sama. Kurang lebih jumlah manusia 8 miliar berkumpul. Katanya 8 miliar Pak, jumlah manusia saat ini. Mungkin yang punya KTP gitu ya, kalau ditambah dengan yang tidak ber-KTP mungkin bisa lebih. Berkumpul di tempat yang sama di padang mahsyar. Tidak kita bisa bayangkan seperti apa lelahnya, seperti apa panasnya, seperti apa hausnya dan lain sebagainya. Pada saat itu sudah tidak ada air minum, sudah tidak ada makanan dan lain sebagainya. Tetapi kata Nabi, ada umat Nabi itu yang dikumpulkan pada saat itu dalam posisi diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa kehausan, mereka tidak merasa kelaparan, mereka tidak merasa kelelahan. Kata Nabi, ja'a yaumal qiyamati amna. Dia dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak haus, dalam keadaan tidak lapar,
bahkan mendapat tempat yang spesial dari Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasul, siapakah mereka? Kok istimewa sekali umatmu? Apakah mereka dari golongan syuhada? Bukan. Apakah mereka daripada golongan anbiya? Bukan. Kata Nabi, mereka adalah golongan umatku yang berpuasa di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Dia puasa di siang hari, malam dia melaksanakan sholat tarawih. Maka ketika dia melakukan itu dasarnya adalah karena iman karena Allah, maka Allah memberikan kemuliaan di antaranya satu, dia akan aman di hari kiamat dari segala kelelahan. Mereka bertanya, kenapa kalian tidak lelah? Kenapa kalian tidak haus? Karena haus saya, lapar saya pada hari ini sudah ditebus dengan beribadah puasa Ramadan ketika saya hidup di alam dunia. Mudah-mudahan saum kita dari awal sampai akhir ini senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan pahala dari Allah, dan kita termasuk orang-orang yang diistimewakan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut, dan tentunya kita semua selaku umatnya. Insya Allah kita semua termasuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu rukun iman yang 6 yang wajib kita percayai, yang wajib kita yakini adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman itu jumlahnya ada 6, salah satunya adalah kita percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Jumlah Nabi dan Rasul kalau dijelaskan di dalam kitab apa yang ada namanya kitab Jubat, itu jumlahnya adalah 124.000 Nabi dan Rasul. Walaupun saya belum pernah ngitung, karena ini adalah kaul ulama, saya yakin jadi jumlah Nabi dan Rasul itu adalah 124.000. Dari 124.000 Nabi dan Rasul itu disaring kembali oleh Allah menjadi 313 orang Nabi dan Rasul. Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah. Menurut penjelasan Profesor Dr. Quraish Shihab dalam bukunya Membuktikan Al-Quran, jadi jumlah Nabi dan Rasul itu 313. Al-Quran pun menyebutkan kata Nabi dan Rasul tidak lebih tidak kurang jumlahnya 313. Nggak percaya? Silahkan aja hitung gitu ya. Saya sendiri belum hitung, tapi itulah penelitian 313. Kemudian dari 313 ini para jamaah oleh Allah disaring kembali. Yang wajib diketahui jumlahnya ada 25 Nabi dan 25 Rasul. Diawali dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 25 ini disaring lagi menjadi 5 yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Dan dari 5 Nabi ini yang dipilih oleh Allah sebagai Imamul Anbiya dan Khatamun Nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kali ini saya ingin menyampaikan kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini. Para jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah Nabi yang di urutan 20 Nabi dan Rasul itu ada pada posisi yang ke-6.
Diawali dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, yang keenam adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam usianya panjang sekali. Hanya dalam usia 80 tahun. Jadi ketika Nabi Ibrahim berumah tangga dengan istrinya yang bernama Siti Sarah, dalam usia 80 tahun, mungkin kalau kita semua 80 tahun udah kakek-kakek, Pak. Udah nenek-nenek. Nabi Ibrahim ini belum diberikan keturunan. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang Masya Allah dikaruniai harta yang begitu banyak, Pak. Dalam kitab Durratun Nasihin, Nabi Ibrahim itu mempunyai unta, kemudian domba itu lebih dari 12.000 ekor. Bisa kita bayangkan. Unta zaman dulu kan zaman sekarang kira-kira apa salah kira-kira gitu, 12.000 ekor. Bisa kita bayangkan berapa nilainya? Garubika. Ya? Garubika. Iya, kita kira-kira kita jadi nilainya. Karena belum ada seperti jadi itu. Ya, harta banyak gitu ya, anak nggak punya, belum dikaruniakan, kurang apa namanya, kurang lengkap. Ini kan sekarang kadang-kadang ada dalam kehidupan seperti itu. Kadang-kadang kehidupannya begitu mapan, harta banyak tapi keturunan nggak punya. Ada yang kebalik, anak banyak, ada juga gitu ya. Jadi sebenarnya dua-duanya itu merupakan anugerah dari Allah. Nabi Ibrahim itu gimana ya, merasa kesepian, Pak. Akhirnya Nabi Ibrahim tiap hari berdoa kepada Allah. Doanya itu diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah akan diberikan keturunan yang soleh. Ini Pak, barangkali bisa kita garis bawahi. Orang tua ketika meminta keturunan kepada Allah, hendaklah minta keturunan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, adalah keturunan yang soleh. Kenapa? Kalau sudah diberikan keturunan yang soleh kan mau dibuat apapun gampang. Mau dibuat pintar bisa, segala macam, kalau memang sudah ada dasar kesolehan. Jadi soleh itu kan di dalam surat An-Nisa, yang disebut dengan orang soleh itu kan punya 3 ciri. Jadi yang disebut dengan orang soleh itu yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dia beriman kepada Allah dan kepada akhirat. Artinya mau terlihat oleh orang lain, mau tidak, pokoknya beriman. Itu orang yang soleh. Ada dilihat oleh orang lain dia takut kepada Allah, tidak dilihat oleh orang lain juga takut kepada Allah, itu orang soleh. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, orang yang senantiasa punya motivasi, punya keinginan untuk berbuat kebaikan. Hidup ini bermanfaat bagi sesama, tidak saja bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bermanfaat bagi sesama. Kemudian yusari'una fil khair, ketika dia melakukan kebaikan tidak ada istilah entar ditunda-tunda. Itu salah satu ciri orang saleh di dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Berdoa. Para jamaah rahimakumullah, Allah tidak langsung mengijabah Nabi Ibrahim dengan diberikan anak, tidak. Turun dulu ayat surat Al-Baqarah. Jadi ada perintah kepada Nabi Ibrahim untuk melakukan hitam. Ini ja'iluka linnasi imama, aku jadikan engkau sebagai imamnya para manusia. Di situ satu isyarat bahwa Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk melakukan hitan. Maka Nabi Ibrahim dihitan dalam usia 80 tahun. Dihitan, Masya Allah, kita bisa bayangkan 80 tahun dihitan itu seperti apa. Dihitan. Kemudian setelah dihitan ini, Nabi Ibrahim alaihissalam berumah tangga, masih belum punya keturunan, karena memang istrinya ini solihah. Bahasa kitanya begini ngomongnya, bahasa kitanya, Pak, kita rumah tangga sudah 80 tahun tidak punya keturunan, barangkali apa bapak yang mandul, bahasa kitanya, atau ibu yang mandul, enggak tahu, cobalah menikah lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim itu menikah dengan istri kedua, Siti Sarah, Siti Hajar. Dari Siti Sarah punya anak Nabi
Ishak alaihissalam dari Siti Hajar punya anak Nabi Ismail alaihi salam. Dari Nabi Ismail inilah yang kemudian melahirkan keturunan sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita. Makanya para jamaah, ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tembus ke langit, yang pertama kali bertemu dengan Nabi itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menyatakan begini, ya Muhammad, akri ala ummatika minis salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Kalau kamu sudah nanti sampai kembali ke kota Makkah melaksanakan, sampaikan salamku kepada umatmu. Maka salam Nabi Ibrahim itu sampai hari ini kita jawab di dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kita menjawab salam Nabi Ibrahim alaihissalam sampai saat ini. Para jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang nabi yang oleh Allah diberikan gelar namanya Khalilullah. Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, sama kekasih Allah juga. Cuman ibaratnya kalau Habibullah ini tertinggi, Pak. Nabi Ibrahim Khalilullah kedua. Para malaikat cemburu. Kata para malaikat, ya Allah, kenapa sih engkau memberikan gelar begitu tinggi kepada Ibrahim? Gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Padahal kata malaikat, Ibrahim itu orang yang disibukkan dengan harta. Tiap hari dia tidak jauh dari ngurus kambing, ngurus onta, ngurus sapi, bahasa kita. Tapi kenapa engkau memberikan gelar yang sangat mulia kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan gelar Khalilullah? Ini kan barangkali satu pelajaran buat kita semua. Kata Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah? Para jamaah rahimahullah, ternyata Nabi Ibrahim itu punya sifat, punya 3 sifat yang sangat istimewa, yang sangat dicintai oleh Allah, yang jarang, bukan tidak dimiliki, jarang dimiliki oleh umat pada umumnya. Sifat Nabi Ibrahim. Apa itu? Yang pertama, Nabi Ibrahim itu lebih memilih perintah Allah, lebih memilih bersandar kepada Allah ketimbang memilih manusia, ketimbang memilih bersandar kepada manusia. Ini satu pelajaran buat kita. Nabi Ibrahim itu lebih memilih perintah Allah ketimbang perintah manusia. Ini kan sesuatu yang sulit. Sulit kenapa? Kadang-kadang manusia itu lebih takut kepada makhluk ketimbang takut kepada Allah. Contoh sederhana. Kalau kita dipanggil Allah, azan itu kan panggilan Allah. Kita menghadap Allah melalui sholat. Kadang-kadang ketika kita sholat, baju pun biasa-biasa sih. Maaf, kadang-kadang pakai kaos juga jadi. Tapi ketika pimpinan memanggil kita atau pejabat memanggil seseorang, pasti Pak, busananya diperhatikan. Segala sesuatu penampilannya biar safety lah. Kenapa? Jangan sampai mengecewakan dilihat. Itu kan salah satu contoh. Padahal ketika kita menghadap Allah melalui sholat, kata Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Baguskanlah, sopanlah kamu menghadap Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika engkau menghadap Allah, walaupun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Jadi para jamaah rahimahullah, terkadang kita manusia ini lebih takut kepada manusia ketimbang takut kepada Allah. Lebih khawatir kehilangan backing manusia ketimbang kehilangan kekuatan dari Allah. Ini kan sudah merupakan
fenomena yang sering kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, siapa orang yang bersandar kepada selain daripada Allah, kepada makhluk, maka ta'ubahna, seperti membuat sarang laba-laba. Artinya bahasanya apa? Ketika seseorang bersandar kepada makhluk, siap-siaplah dia untuk kecewa. Siap-siap untuk kecewa. Orang bangga bersandar kepada seseorang yang punya kekuasaan. Ketika yang dia sandar kekuasaan itu pensiun, maka kebanggaannya pun tidak ada. Tetapi ketika seseorang bersandar kepada Allah, Allah tidak akan pensiun, Allah tidak akan mati, Allah tidak akan tidur. La ta'khudhu sinatu wala, bersandar hanya kepada Allah. Ini adalah sandaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar oleh Namrud ke api, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim mengatakan, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagi Engkau, wa ilaikal mustaka, aku hanya memasrahkan jiwaku kepada Engkau. Api tidak akan membakar tanpa izin Engkau. Api tidak akan menenggelamkan Musa tanpa izin Allah. Allahumma lakal hamdu. Ini kan doa yang dibaca oleh para nabi, Pak, ketika dalam keadaan terjepit. Maka ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api dalam posisi terjepit, Allah tidak mengizinkan api membakar Nabi Ibrahim. Qul ya naru barda wa salaman alaihi. Jadi ketika seseorang bersandar kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan dari setiap kesulitan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur. Ketika seseorang bersandar kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan dari segala kesulitan. Permasalahannya, yakin gak kita kepada Allah? Itu saja. Itu satu. Jadi apa ya? Orang kalau sudah yakin kepada Allah, hakul yakin kepada Allah, tidak takut selain kepada Allah, maka akan ada satu kepercayaan diri, akan nongol pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akibat daripada keyakinan kepada Allah. Kan selama ini kadang-kadang manusia sholat sih sholat, tapi ragu kepada Allah nggak suka ada. Ibadah sih ibadah, tapi ragu kepada Allah suka ada. Saya sering mengatakan, mana buktinya ragu kepada Allah? Para jamaah rahimahullah, maaf, saya berkata begini depan bapak-bapak bukan sebagai orang yang paling baik, tidak, tetapi hanya sekali mengingatkan saja. Kadang-kadang kita sholat, bukti kita ragu kepada Allah, kita ketika melaksanakan sholat antara jasad dengan hati terjadi satu, Pak. Sholat kita kadang-kadang antara jasad sama hati cerai. Jujur, kita kadang-kadang sholat di masjid, sholat di musola, hati kita kadang-kadang ada di pasar, hati kita ada di macam-macam, Pak. Jadi antara jasad dengan hati tidak nyambung. Jasad kita menghadap kiblat, hati kita nggak tahu menghadap kemana. Ini menunjukkan kan kurang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita sholat menghadap Allah, sesungguhnya Allah sedang berhadapan dengan kita. Kalau kita benar-benar yakin, maka tidak akan berpisah antara jasad dengan hati. Makanya jangan aneh, kadang-kadang karena jasadnya berkaitan dengan hati, orang lupa nih sholat buat 3 apa 4. 3 apa 4. Kenapa? Karena sholatnya antara jasad dengan hati tidak jadi satu. Saya pernah membaca satu buku yang disebut dengan definisi khusyuk itu seperti apa ya. Jadi sholat itu kan khusyuk. Kalau orang ingin hati dengan jasad itu jadi satu, khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Ternyata saya pernah menemukan definisi khusyuk begini. Tawajjahul qalbi alallahi yajlibul khawfa jalalan azamatihi wa kamalan qudrat. Ternyata yang disebut dengan khusyuk itu bukan berarti begitu sholat orang gak ingat apa-apa, bukan. Tawajjahul qalbi alallahi yajlibul khawfa. Kalau dia jasadnya menghadap kiblat, hatinya juga menghadap. Ini kan yang kadang-kadang susah. Jasad menghadap kiblat, hati menghadap kerjaan. Jasad menghadap kiblat, hati ada di tempat
di mana-mana nggak jadi satu. Ini sholat, kadang-kadang nanti kita, waduh, ntar mau kondangan, waduh, ntar mau arisan, dan lain sebagainya. Berarti kita sedang yakin kepada Allah Subhanahu. Dan itu terjadi kepada siapapun, Pak, kepada siapapun. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita bisa mengambil contoh daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim itu begitu dikasih oleh Allah? Penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Nabi yang paling pemurah. Pernah dalam satu peristiwa, Nabi Ibrahim lagi ngawon kambing di tengah hutan, lagi ngawon onta. Ada orang yang minta. Bahasa kitanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, izinkan aku mengambil 1 ekor saja kambingmu. Kata Nabi Ibrahim, silakan Bapak ambil kambing saya semaunya, ambil yang paling gede. Ini kan jarang terjadi, Pak. Saya sering contoh begini, katakanlah kita di rumah punya motor 5. Kita punya motor 5 di rumah. Kebetulan anak 3, istri sama suami 1, 5. Suatu saat ada tetangga kita yang datang, pinjam dalam keadaan sulit. Motor kita 5, yang satu PCX umpama, yang keduanya NMAX, yang ketiga Vario, yang keempat Beat masih baru, yang nomor 5 motor-motor agak-agak doyok. Ya kira-kira gitu. Ada tetangga yang pinjam sama kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak saya pinjam motor. Yang dekat pinjemin yang mana nih? Yang satu, kayaknya jauh. Yang kedua, yang dekat kayaknya yang ketiga nih. Itu aja. Langsung sambil ngomong lagi, jangan lupa bensinnya. Kadang-kadang begitu kalau kita. Jadi apa ya? Rasa takut yang berlebihan atas kehilangan apa yang ada pada diri kita masih jauh dengan Khalilullah gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim dulu kalau ada yang minta, kalau ada yang pinjam, suruh ngambil sendiri, suruh milih sendiri. Ini jarang terjadi, Pak. Jarang terjadi. Para jamaah rahimakumullah, ternyata orang yang pemurah itu, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. As-sakhiyyu qaribum minallah, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar, kan begitu. Orang yang murah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sorga, dekat dengan manusia, jauh dengan neraka. Para jamaah rahimakumullah, ada satu peristiwa. Mungkin bapak-bapak sering dengar, ini dijelaskan di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Suatu saat ada anak yatim miskin. Anak yatim itu katakanlah di bulan Muharram. Di bulan Muharram, anak yatim itu datang ke orang kaya, Pak. Orang kaya. Waalaikumsalam. Pak, saya minta makan, saya minta sekedarnya saja. Kata orang kaya tadi, aduh, nak, anak, pasti Bapak kasih. Cuma nanti tunggu sampai siang, Bapak masih sibuk. Yatim ini pulang. Sore balik lagi. Begitu sore, enggak ada, Pak. Yang janji enggak ada. Oh, Bapak belum pulang. Sampai asar belum ada juga. Sampai malam belum ada juga. Di tengah jalan, maaf, si yatim ini ceritanya di dalam saya ketemu dengan orang Yahudi. Pada saat itu ketemu, diajak oleh Yahudi si yatim itu. Ayo nak, kamu ikut dengan Bapak. Ikut dengan Bapak. Sambil menangis dia dijanjikan oleh tadi yang dijanjikan tapi tidak bertemu, belum ketemu. Ikut dengan Yahudi. Dibawa pulang ke Yahudi, dibuka pintunya. Nah, kamu ambil yang kamu mau, kamu makan sekenyang kamu, ambil bawa pulang semau kamu, silahkan bawa pulang. Semalam para jamaah, begitu malam dua-duanya mimpi. Bapak yang tadi mimpi, yang pertama yang dijanji, Yahudi juga mimpi. Bapak yang pertama ini mimpi, ada sebuah gedung, sebuah istana mewah, yang istana itu mereknya umpama Bapak Fulan. Di rumah itu di depannya, kalau kita umpamakan di depan rumahnya itu ada di tembok umpamanya rumah ini pemiliknya namanya Fulan gitu. Tetapi ketika si bapak itu mengaku rumah ini sudah diberikan. Ini kan rumah saya, sudah diberikan kepada siapa? Kepada si Yahudi tadi. Si Yahudi yang akhirnya berlainan. Enggak bisa, ini rumah saya. Kenapa diberikan? Karena kamu ketika ada datang seorang yatim meminta kepada kamu minta makan, kamu janjikan dari pagi sampai sore tidak di tengah jalan bertemu dengan si Yahudi itu pada saat itu.
Maka siang itu membawa silakan untuk makan, dan ternyata gedung ini menjadi milik Yahudi tadi. Begitu siang bangun, didatangilah si Yahudi tadi oleh si yang orang kaya tadi. Akan aku tebus gedung kamu, berapapun kamu tadi berikan kepada anak yatim itu, akan aku ganti 2 kali lipat. Kata Yahudi, maaf, aku sudah memberikan dan aku tidak menjual gedungku kepada kamu. Bisa kita bayangkan. Jadi ketika seseorang berbuat baik, apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mendapat gelar kekasih Allah karena kedermawanannya, karena kebaikannya kepada sesama makhluk. Tidak saja hanya kepada sesama makhluk, dia bisa memberikan, dia bisa berkorban sungguh sangat luar biasa. Bahkan saking dermawannya, tidak saja harta, anaknya dikorbankan. Itu kan merupakan satu gambaran, Pak, ibadah Idul Adha itu. Anaknya dipotong demi apa? Mencari ridho Allah. Jangankan harta, anak saja rela dikorbankan. Jadi inilah para jamaah kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak pernah bisa diukur dengan siapa. Para jamaah rahimakumullah, intinya adalah ketika seseorang mau berkorban untuk sesama, mau mengeluarkan apa yang dia miliki, diberikan kepada sesama manusia, maka sesungguhnya Allah akan mengganti berlipat-lipat apa yang dia lakukan, seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, mendapat gelar kemuliaan daripada Allah. Dan ini nih, yang ketiga nih kayaknya kita bisa pada yang ketiga. Kata Allah, Nabi Ibrahim itu, Pak, enggak pernah makan sendirian, cuma itu doang. Jadi Nabi Ibrahim dulu kalau makan dia keliling kampung, Pak. Kenapa? Karena rumahnya dulu kan jauh-jauh, gitu ya. Keliling kampung 2 kilo jauhnya cari teman buat makan. Ternyata ketika seseorang makan bersama, cari teman makan, itu dapat mengundang kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Ngasih makan, Pak. Ngasih makan bareng-bareng, ternyata memberikan makan kepada orang, ngajak makan bareng-bareng, neraktir lah bahasa kitanya, itu bisa mendatangkan kecintaan Allah. Makanya Nabi Ibrahim dulu tidak pernah makan. Kalau makan dia ngajak teman. Kalau kita kan kadang-kadang kita lagi makan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada tamu, tunggu dulu, lagi makan gitu ya. Kalau kita apa salahnya diajak makan bareng-bareng gitu ya. Tapi inilah ya, paling tidak sekali-kalilah. Jadi ketika seseorang memberikan makan kepada orang lain, ternyata para jamaah, makanan itu bisa mendatangkan ridho Allah. Saya teringat kisah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu dulu punya budak, Pak. Apa ya bahasa kitanya, pembantu gitu ya, maaf. Punya pembantu yang kerjanya ngejagain kebun. Jadi tiap hari si pembantu Ibnu Umar ini tiap hari itu oleh tuannya dikasih 3 roti, dikasih 3 bekal lah. Buat pagi, buat siang, buat sore, 3 bekal. Pergilah dia ke kebun. Begitu ke kebun, di tengah jalan ada anjing. Bukan manusia, Pak, anjing. Guk, guk, guk. Kenapa ini anjing guk, guk, guk? Diberikanlah 1 bekal. Dimakan oleh anjing. Begitu 1 bekal oleh anjing, ini anjing masih guk, guk. Dia berikan bekal kedua. Masih guk, 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 guk. Dia berikan bekal ketiga. Habislah bekalnya. Setelah diberikan bekal ketiga, anjing itu pergi. Artinya budak Abdullah bin Umar sudah tidak punya bekal. Suatu saat ceritalah di hadapan Rasulullah. Sahabat Rasul ada namanya Abu Tolha. Abdullah ini tuan tanah lah kalau bahasa sekarangnya. Dia yang punya kebun korma Bayruqa itu di sana. Kalau bahasa sekarangnya tuan tanah, kira-kira begitu. Tanahnya banyak. Kata Rasul, Abu Tolha itu pernah mengorbankan, mewakafkan kebun kurma untuk perjuangan Nabi. Nah, budak Abdullah bin Umar ini cuma punya 3 roti yang diberikan kepada ama anjing. Kira-kira kata Rasul, siapa yang paling dermawan? Ternyata yang paling dermawan adalah ini. Kalau bicara besaran Abu Tolha. Kenapa? Kebun kurma. Kalau bicara dermawanan ini, kenapa? Punya segitu-gitunya dikasih. Kalau Abu Tolha mengeluarkan 9 kubur kurma, masih banyak kubur kurma yang lain. Jadi itulah ternyata dengan 3 buah roti itu sanggup mendapatkan gelar, sanggup membukakan pintu ridho Allah. Jadi intinya para jamaah, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, walaupun tidak secara jauh kita bahas,
ada pelajaran yang kita bisa ambil. 3, ketika seorang hamba ingin dekat dengan Allah, ingin dicintai oleh Allah, ingin barokah dalam hidup, 1, jangan pernah ragu atas kekuasaan Allah. Yang kedua, pasrahkan segala sesuatu kepada Allah. Yang ketiga, jadilah orang yang suka membantu dengan sesama. Alhamdulillah waktunya habis, mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Barangkali ada yang didiskusikan, saya kembalikan dulu kepada Bapak Ustaz. Ya, terima kasih atas materinya. Kepada para jamaah maupun bapak ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait materi ataupun di luar materi, kami persilakan. Ibu, ada ibu udah sampai kampung ya? Nggak ada? Baik, Ustaz, kalau tidak ada, mau ditutup dulu. Iya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin. Jadi dari kisah Ibrahim itu, walaupun dari bapak-bapak kita sudah tahu karena media dan lain sebagainya, tetapi satu hal yang kita ambil pelajaran dari kisah ini, semoga Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua. Kita kecipratan lah, gitu, kecipratan daripada kita membahas kisah-kisah para kekasih-kekasih Allah, Nabi Ibrahim AS, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, bisa dipertemukan kembali dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Juga barangkali di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang tahun ini akan pulang kampung, akan mudik, akan silaturahmi dengan handai saudara teman di hari Idul Fitri. Semoga Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan keberkahan, selamat di jalan, selamat di tempat tujuan, dan selamat kembali ke tempat tugas kita di sini. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil lutfin wa afiyati wassalamin wa bulughil maram wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya khususan jama fi hadzal maqam bi barakati syahri Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarril wasan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah